Stepa Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinar Ekawati di program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Nah, pasti nggak sabar kan hari ini kita mau belajar apa? Setelah sepekan kemarin kalian melakukan PTS atau penilaian tengah semester. Gimana bisa mengerjakan PTS-nya? Pasti bisa dong, Stepa Hebat. Nah, Bu Dinar harapkan kalian semuanya mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang paling bagus sesuai dengan harapan kalian. Amin. Nah, Stepa Hebat, hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Putri Tirtawangi SPD. Beliau adalah pengajar matematika di kelas 7 SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, tema hari ini yang akan kita bahas bersama adalah garis dan sudut. Ayo, siapa yang suka hitung-menghitung segera kumpul agar nilai kalian, nilai matematikanya akan jauh lebih bagus dari sebelumnya. Oke anak-anak, materi ini garis dan sudut dihadirkan untuk kelas 7 di semester genap. Nah, oke, langsung saja kita sapa Ibu Putri yang sudah bergabung di studio siar kita. Halo, Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Stepa Hebat? Kalian luar biasa. Oke, pasti ini semangatnya Bu Putri tertular ke anak-anak ini sepertinya Ya, ini. harus semangat. Harus semangat. Terus semangat, tetap belajar SMP Negeri 4 hebat. Oke Bu Putri, hari ini kita akan belajar garis dan sudut ya Bu Putri ya. Iya, benar Bu Dinar, garis dan sudut. Iya, ini di semester genap ini ya dipelajari oleh anak-anak ya Bu ya setelah PTS. Iya. Iya, oke anak-anak, yuk tidak usah lama lagi kita segera berikan waktu untuk Bu Putri menyampaikan materinya. Silakan Bu Putri untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari materi garis dan sudut. Sebenarnya kita sudah terbiasa ya untuk mengenal sudut. Garis juga sudah terbiasa. Oleh karena itu kita beri tambahan sedikit ilmu untuk memperdalam pengetahuan kita tentang matematika. Sebelumnya kita baca dulu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Peta konsep pada materi kita hari ini adalah yang pertama, garis kita akan mempelajari hubungan antar sudut dan pada sudut kita akan mempelajari hubungan antar sudut. Sebelumnya apa sih tujuan dari kita belajar garis dan sudut ini? Pada kehidupan sehari-hari banyak ditemukan contoh-contoh penggunaan garis dan sudut. Misalnya pemasangan jendela, kusen jendela harus sama besar sudutnya dengan kaca jendela yang mau dipasang. Contoh lain adalah rel kereta api. Rel kereta api itu panjang jarak sejajarnya dan besar sudutnya juga harus selalu sama agar tidak terjadi kecelakaan. Oke Bu Dinar, kita langsung ke materi. Berarti ini sangat penting ini Bu Putri ya, pelajaran kita hari ini ya. Iya. Karena bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya benar, Bu Putri Bu Dinar. ya. Banyak sekali contoh-contoh
penggunaan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan materi matematika kita. Iya benar. Oke anak-anak ayo kita lanjutkan materinya supaya kalian bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu Putri? Benar Bu Dinar. Oke. Yang pertama, apa sih garis itu? Garis merupakan susunan titik-titik yang bisa tak hingga, yang saling bersebelahan dan berderet, memanjang ke dua arah, bisa ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kedudukan dua buah garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Kita bisa lihat di situ ada gambar garis E dan garis F. Apa sih garis sejajar itu? Apabila kedua garis tersebut berada di satu bidang dan apabila kedua garis tersebut diperpanjang, tidak akan bisa saling berpotongan. Jadi kalau kita perpanjang terus garis E dan garis F, tidak akan pernah bertemu atau saling berpotongan. Yang kedua adalah garis berpotongan. Apabila kedua garis tersebut memiliki sebuah titik potong atau bisa disebut sebagai titik persekutuan, garis yang berpotongan ini akan membentuk sudut nantinya. Selanjutnya adalah garis berhimpit. Apabila kedua garis tersebut memiliki setidaknya dua titik potong, sebagai contoh yaitu pada jarum jam ketika menunjukkan pukul 12 tepat. Kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Jadi seolah-olah kedua jarum tersebut hanya terlihat satu jarum saja. Pada contoh gambar disebutkan di situ ada garis K dan garis L. Karena dia berhimpit, maka hanya seolah-olah terlihat hanya satu garis saja. Yang berikutnya adalah garis bersilangan. Apabila kedua garis tidak sejajar dan tidak pada satu bidang. Di sini dikatakan bersilangan itu berbeda bidangnya. Lalu kita akan mempelajari materi sudut. Apa sih sudut itu? Sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Bagian-bagian pada suatu sudut. Yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut adalah garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Yang kedua, titik sudut. Titik sudut adalah titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Yang ketiga adalah daerah sudut. Daerah atau ruang yang ada di antara dua kaki sudut. Daerah sudut ini yang sering kita sebut besar sudutnya. Berikut ada gambar, dijelaskan di situ ada garis AB dan garis BC yang saling berpotongan, saling bertemu pada titik B. Maka titik B di situ disebut titik sudut. Sedangkan garis AB dan garis BC merupakan kaki sudut. Dan ABC membentuk daerah sudut. Berikutnya jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki besar daerah sudut antara 90 sampai 180. Jadi lebih gampangnya dari kita melihat besar sudutnya, jika itu melebihi 90 derajat berarti termasuk sudut tumpul. Yang kedua sudut lancip. Sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jika besar sudutnya kurang dari 90 derajat, berarti disebut sudut lancip. Selanjutnya adalah sudut siku-siku. Jika sebuah sudut tersebut memiliki besar sudut 90 derajat, dinamakan sudut siku-siku. Dan sudut lurus memiliki besar sudut 180 derajat. Sudut lurus itu disebut garis lurus itu membentuk sudut 180 derajat. Sedangkan yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks di sini adalah sudut yang memiliki besar sudut lebih dari 180 dan kurang dari 360. Hubungan antara garis dan sudut. Yang pertama adalah sudut berpenyiku atau komplement.
Apabila ada dua buah sudut yang saling berhimpit dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut dinyatakan sebagai sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Pada gambar satu, disebutkan di situ ada garis AB dan BC yang membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Di situ ada garis pemotong yaitu garis BD, sehingga besar sudut ABD jika ditambahkan dengan besar sudut DBC hasilnya adalah 90 derajat. Contoh soalnya, pada gambar disebutkan ada sudut siku-siku. Jadi besar 3A ditambah dengan besar 2A membentuk sudut siku-siku. Berapakah besar nilai A? Caranya adalah kita tambahkan 2A ditambah 3A sama dengan 90 derajat. 2A ditambah 3A adalah 5A. 5A sama dengan 90 derajat. Jadi A sama dengan 90 dibagi 5. A sama dengan 18. Jadi besar nilai A di situ adalah 18. Sudut berpelurus atau suplemen. Apabila ada dua buah sudut yang berhimpit dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut bisa dikatakan sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Pada gambar 2 disebutkan di situ ada garis PQR. PQR ada sudut PQS, SQT, dan TQR. Jika kita tambahkan semua, hasilnya adalah 180 derajat. Sebagai contoh soalnya, tentukan besar nilai A. Berapakah nilai A? Kita jumlahkan semua karena di situ membentuk garis lurus, jadi termasuk berpelurus. Hasilnya adalah 180. Jadi 46 derajat ditambah A ditambah 29 derajat ditambah 5A ditambah 15 derajat hasilnya adalah 180. Kita kelompokkan dulu. Kemarin kita sudah mempelajari materi aljabar. Jadi kita kelompokkan dulu yang sejenis. A sejenis dengan 5A, jadi kita kelompokkan dulu. A ditambah 5A, lalu 46 ditambah 29 ditambah 15 sama dengan 180. A ditambah 5A hasilnya 6A, ditambah 90 sama dengan 180. Jadi 6A sama dengan 180 dikurangi 90, hasilnya adalah 90. A sama dengan 90 dibagi 6, hasilnya 15. Selanjutnya adalah hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ini tolong diperhatikan karena agak memusingkan kalau kita tidak benar-benar memahami materinya. Oke, yang ini lebih sulit ini Bu Putri ya Bu. Iya, karena ini materi baru untuk di SMP. Iya, kalau yang tadi garis dan sudut lebih mudah dipahami ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ini lebih ke dalam lagi materinya tentang hubungannya antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Jadi semakin rumit ya gambarnya ya Bu Putri ya. Iya, benar sekali. Oke. Kita harus mulai terbiasa dengan materi-materi yang rumit karena kita selangkah lebih maju lebih gitu maju ya lagi, Bu Putri lebih ya. bertambah lagi ilmu. Bener. Lalu contoh soalnya juga akan semakin banyak ya Bu Putri supaya Benar. anak-anak lebih berlatih lagi. Benar Bu Dinar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan Bu Putri. Ini yang lebih sulit lagi. Ayo diperhatikan lagi anak-anak. Yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap memiliki posisi yang sama dan besarnya pun juga sama. Jadi kita kalau sudutnya menghadap ke satu arah yang sama, maka besarnya adalah sama.
Di sini sudah Bu Putri pilihkan, sudah Bu Putri kelompokkan menjadi warna-warna yang sama. Pada gambar sudah jelas sudut A, Bu Putri kasih warna merah. Sudut A akan menghadap ke arah yang sama dengan sudut E. Jadi besar sudut A dan sudut E adalah sama. Jika sudut A-nya 80, maka sudut E sudah pasti 80. Begitu juga dengan sudut B yang searah dengan sudut F. Nilainya juga sama. Sudut C sehadap dengan sudut G. Sudut D sehadap dengan sudut H. Nilainya sama. Contoh soalnya adalah pada gambar disebutkan ada dua garis K dan L yang dipotong oleh garis M. K dan L itu sejajar, dipotong oleh garis M membentuk sudut-sudut seperti pada gambar. Tentukan besar nilai X. Pada gambar ini kita sudah belajar tentang sudut yang sehadap. Maka 2X plus 10 ini sehadap dengan 70. Jadi nilainya sama. Jadi besar 2X plus 10 itu sama dengan 70. Maka 2X plus 10 sama dengan 70. 2X sama dengan 70 dikurangi 10. Hasilnya adalah 60. Maka X sama dengan 60 dibagi 2 yaitu 30. Besar nilai X-nya adalah 30. Berikutnya adalah sudut dalam berseberangan. Di sini berseberangan. Di dalam garis yang sejajar, tapi kita menyeberang, berseberangan. Di dalam garis sejajar, itu terdapat sudut D, sudut C, sudut E, dan sudut F. Yang saling berseberangan adalah sudut C dengan sudut E. Kita nyebrang garis. Kita anggap aja di sini kita nyebrang sungai. Sudut C nyebrang dengan sudut E. Ini nilainya atau besar sudutnya sama. Jadi sudut C sama dengan sudut E. Dan sudut D sama dengan sudut F. Begitu juga dengan sudut luar berseberangan. Berarti berada di luar garis yang sejajar dan berseberangan. Pada gambar sudah Bu Putri kasih warna yang berbeda, yaitu sudut A akan sama dengan sudut G. Sudut A nyebrang sama sudut G. Dan sudut B sama dengan sudut H, sama-sama di luar garis yang sejajar dan berseberangan. Kita langsung ke latihan soalnya, contoh soalnya. Ada garis K dan L yang sejajar dipotong oleh garis M. Membentuk dua sudut yang saling berseberangan di dalam garis yang sejajar dan berseberangan. Maka nilainya adalah sama. Pada gambar disebutkan 3X plus 60. Karena ini dalam berseberangan, berarti nilainya sama dengan 120. Jadi 3X plus 60 sama dengan 120. 3X sama dengan 120 dikurangi 60. 3X sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. Itu adalah besar nilai X-nya. Ini contoh yang sudut dalam berseberangan. Contoh berikutnya adalah contoh luar sudut luar berseberangan. Ada garis K dan garis L yang dipotong oleh garis M. Maka terbentuk sudut luar berseberangan yaitu 130 dan 7X plus 25. Karena merupakan sudut luar berseberangan, jadi nilainya sama. 7X plus 25 sama dengan 130.
7X sama dengan 130 dikurangi 25, hasilnya 105. X sama dengan 105 dibagi 7, hasilnya 15. Berikutnya adalah sudut dalam sepihak. Sama seperti yang sudut dalam berseberangan tadi, tapi bedanya ini yang sepihak, berarti pada pihak yang sama, pada jalur yang sama, tidak menyeberang. Sudut yang berada di bagian dalam dan berada pada sisi yang sama, bila dijumlahkan sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Karena jika kita gandengkan, itu akan membentuk sudut lurus atau berpelurus, jadi besar sudutnya 180 derajat. Contoh dari sini adalah sudut dalam sepihaknya, sudut D dengan sudut E. Jika kita jumlahkan, besar sudutnya adalah 180. Sudut C dan sudut F, besar sudutnya kalau dijumlahkan hasilnya 180. Sedangkan yang di luar garis sejajar sama, yaitu jika dijumlahkan besarnya juga 180. Sudut A dijumlahkan dengan sudut H, hasilnya 180. Sudut B dijumlahkan dengan sudut G, hasilnya adalah 180. Contohnya adalah, tentukan besar nilai X. Yang kita cari adalah nilai X-nya. Berapa sih nilai X-nya? 5X ditambah 120, hasilnya 180. Kalau dijumlah sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak, hasilnya 180. Jadi 5X sama dengan 180 dikurangi 125. 5X sama dengan 55. Jadi X-nya 55 dibagi 5 hasilnya 11. Contoh berikutnya, ini sudut luar sepihak. Jika dijumlahkan hasilnya sama 180. Berapakah nilai X-nya? 8X ditambah 5X ditambah 135, hasilnya 180. Karena di situ ada dua suku, jadi kita kelompokkan dulu yang sejenis. 8X ditambah 140 sama dengan 180. 8X sama dengan 180 dikurangi 140, hasilnya 40, jadi X sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5. Ini hubungan terakhir dalam dua garis yang sejajar, yaitu sudut yang bertolak belakang. Merupakan sudut yang posisinya saling bertolak belakang, saling membokongi, bertolak belakang. Jadi sudut A saling membokongi atau saling bertolak belakang dengan sudut C, nilainya sama. Jadi besar sudut A misalkan 90, jadi sudut C juga 90. Besar sudut B akan sama dengan besar sudut D. Sudut E sama dengan sudut G dan sudut F sama dengan sudut H. Contohnya seperti ini. Berapakah sudut B? Sudut B di sini, karena sudut B itu bertolak belakang dengan sudut 60, maka sudut B besarnya sama, yaitu 60 juga. Kita refleksi ke latihan soal Bu Dinar, ini sudah gambarnya semakin rumit ini. Teman-teman Stepa Hebat pasti sudah puyeng lihat gambarnya dulu. Sama Bu, ini saya juga puyeng ini, kok garisnya ke sana kemari ini ya. Iya. Memang seperti itu Bu Putri ya, kalau kita semakin berlatih latihan soal yang rumit, nanti akan terbiasa dengan soal yang mudah ya Bu ya. Iya benar. Gitu. Kalau kita mengerjakan mudah aja nanti pas kena sulit kaget ya anak-anak. Iya benar Bu Putri. Matematika itu punya slogan Bu Dinar. Gimana? Kita bisa karena terbiasa. Oh oke, Dengan- setuju saya. Dengan terbiasa melatih mengerjakan latihan soal, kita akan bisa. Iya, mencoba dan berusaha ya Bu Putri ya. Iya benar. Gitu, nggak boleh menyerah. Kalau misalnya sudah nggak bisa terus menyerah,
nanti nggak bisa-bisa Nggak seterusnya. Iya, nggak jadi bertambah kita ilmunya. benar, berusaha mencoba, kalau nggak bisa ya coba lagi sampai Coba bisa lagi. ya Bu Putri. Benar, Bu Dan Dinar. anak-anak juga bisa menghubungi Bu Putri kalau misalnya memang ada kesulitan ya Bu Oh, Putri. bisa. 24 jam Bu Putri buka line WA. Oh, terima kasih Bu Putri. Nah, anak-anak, ayo Bu Putri menyediakan waktu untuk kalian jika pada saat materi tentang garis dan sudut ini ada kesulitan, gitu ya Bu Putri. Siap Bu Dinar. Oke, yuk langsung kita ke latihan soalnya supaya kalian terbiasa mengerjakan soal yang rumit. Gitu ya Bu Putri. Dari gambar kita sudah shock dulu ya Bu Dinar. Iya. Ini gambarnya gimana gitu ya. Benar, yuk. Padahal Bu Dinar kita penyelesaiannya sangat mudah. Iya, biasanya tuh kadang-kadang anak-anak tuh gambarnya dulu dilihat, waduh, Iya. gitu. Sudah dari gambarnya Takut sudah dulu, sudah takut benar. Padahal kita kalau menuju ke dalamnya, kita teliti, pasti kita bisa mengerjakan. Iya benar. Oke, yuk kita langsung coba kerjakan Bu Putri. Ini saya juga pegang polpen dan Oke. buku. Saya juga berusaha untuk mengerjakan ini, belajar matematika ini. Dari soal ini Bu Dinar, kita hanya memerlukan 2 hubungan antar garis, antar sudut tadi. Yang pertama adalah bertolak belakang dan saling berpelurus. Hanya 2 itu saja bisa menyelesaikan soal yang gambarnya rumit seperti ini. Ini dia pembahasannya. Yang pertama kita cari huruf yang paling awal ya. Di sini huruf yang paling awal adalah huruf ABC. ABC terletak pada bawah. Di sini sudut besar 70 derajat itu bertolak belakang dengan sudut B. Jadi sudah jelas kalau bertolak belakang nilainya sama. Maka B sama dengan 70 karena bertolak belakang, nilainya sama. Sedangkan A dengan B itu saling berpelurus. Kalau kita lihat sudut A disebelahkan dengan sudut B akan membentuk garis lurus di bawahnya. Jadi dia berpelurus, hasilnya 180. Jadi A ditambah B sama dengan 180. B tadi 70, jadi A ditambah 70 sama dengan 180. A sama dengan 180 dikurangi 70, jadi A sama dengan 110. Besar sudut A adalah 110. Sudut A saling bertolak belakang dengan sudut C. Bertolak belakang nilainya sama. Jadi jika sudut A sudah diketahui yaitu 110, maka sudut C juga 110. A, B, C sudah ketemu. Sekarang kita ganti D, E, F. Pada gambar yang sebelah D, E, F, kita tahu 130 bertolak belakang dengan sudut E. Maka besar sudut E sama dengan 130 karena bertolak belakang. Dan sudut D, jika kita tambahkan dengan sudut E, akan membentuk garis lurus. Jadi berpelurus, hasilnya adalah 180. Sehingga D ditambah 130, besarnya E tadi, hasilnya 180. D sama dengan 180 dikurangi 130, hasilnya 50. Besar D sama dengan 50. Besar sudut D bertolak belakang dengan sudut F. Jadi sudut F juga 50. D, E, F sudah ketemu. Sekarang kita ganti mencari sudut X, Y, Z. Sudut 100 derajat itu bertolak belakang dengan sudut Y. Jadi sudut Y besarnya 100 derajat karena bertolak belakang. Sudut X ditambah sudut Y sama dengan 180 karena berpelurus. Jadi X ditambah 100 sama dengan 180. X sama dengan 180 dikurangi 100, hasilnya 80. Sudut X bertolak belakang dengan sudut Z. Maka sudut Z
nilainya sama, yaitu 80 karena bertolak belakang. X, Y, Z sudah ketemu. Sekarang yang terakhir, PHR. Sudut H bertolak belakang dengan 52, maka besar sudut H yaitu 52. Sudut P ditambah sudut H sama dengan 180 karena berpelurus. Jadi P ditambah 52 sama dengan 180. P sama dengan 180 dikurangi 52 hasilnya 128. Karena sudut P bertolak belakang dengan sudut R, maka besarnya sama yaitu 128. Mudah sekali. Dari gambar yang rumit, kalau kita sudah mempelajari, kita akan mudah mengerjakannya. Sekian Bu Dinar penjelasan dari saya untuk materi garis dan sudut. Terima kasih. Nah kan ternyata mudah kan Bu Putri ya. Iya. Tadi lihat gambarnya sudah takut. Ternyata setelah dikerjakan mudah sekali membahasnya. Hanya perlu 2 langkah saja. Iya, ini anak-anak nggak ada PR ini Bu Putri ini. PR-nya di GoSite ya? Untuk latihan soal sudah Bu Putri masukkan ke Google Site Matematika kelas 7. Silahkan dibuka pada pertemuan 9. Oke, nah anak-anak karena sudah belajar materinya hari ini, pasti kalian sudah bisa mengerjakan tugas di PJJ kita di Google Site ya Bu Putri ya. Iya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan seperti tadi Bu Putri, jika anak-anak kesulitan bisa langsung menghubungi Bu Putri, gitu ya Bu Putri? Ya, silahkan bertanya pada Bu Putri, nanti Bu Putri jawab sebisanya Bu Putri. Oke, nah anak-anak semua, ini tayangan ini juga tayang Bu Putri di YouTube channel kita SMP Negeri 4 Madiun Official. Jadi anak-anak bisa melihat tayangan ini berulang-ulang, gitu ya Bu Putri? Ya, jadi kalau enggak paham, putar Bisa lagi. diputar Kalau enggak lagi. paham, lihat lagi YouTube-nya berkali-kali juga enggak apa-apa ya Bu Putri ya. Sampai paham pokoknya. Iya, sampai paham. Dilihat berkali-kali enggak apa-apa. Jadi terima kasih sekali kita punya program di Stepa Hebat Kejar Prestasi ini Bu Putri. Jadi anak-anak bisa mengakses materinya setiap saat. Kapanpun, dimanapun mereka nggak paham, mereka bisa ulang-ulang lagi melihat materinya di YouTube channel SMP Negeri 4 Madiun Official. Oke Bu Putri, terima kasih atas share-nya materi hari ini, matematika tentang garis dan sudut. Insya Allah saya paham, semoga anak-anak di rumah juga paham Bu Putri. Nah, Amin. untuk mengakhiri silahkan Bu Putri menyampaikan mungkin ada nasihat bagaimana bisa belajar matematika dan sukses. Kemudian juga sekolah kita maju, calon adiwiyata mandiri, anak-anak diingatkan kembali PHBLS apa yang harus mereka lakukan di rumah. Silakan Bu Putri. Baik teman-teman Stepa Hebat, salam sehat, tetap semangat, terus belajar, Stepa Hebat. Untuk pembiasaan di rumah kalian bisa tetap melakukannya, lalu jangan lupa untuk terus berdoa, terus belajar, menjaga kebersihan. Kita bisa karena terbiasa untuk matematika, jadi jangan sampai lengah untuk belajar, jangan sampai bosan mengerjakan soal-soal, karena dari latihan-latihan kita bisa. Sekian Bu Dinar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Putri atas penyampaian materinya. Sampai bertemu lagi di program Kejar Prestasi selanjutnya. Terima kasih Bu Putri, selalu sukses. Oke, Stepa Hebat dimanapun kalian berada, demikian tadi kita sudah mendengarkan materi tentang garis dan sudut dari Bu Putri Tirtawangi. Nah, bagi kalian kelas 7 yang merasa kesulitan bisa langsung menghubungi Bu Putri untuk menanyakan hal-hal yang kalian anggap sulit. Nah, sekali lagi Bu Dinar ingatkan, materi ini bisa kalian akses setiap hari, kapanpun, dimanapun di YouTube channel SMP Negeri 4
Madiun Official. Nah, akhirnya saya Dinar Ekawati beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri sampai bertemu lagi di program Kejar Prestasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tetap sehat, tetap semangat.